harus mati. Ditelan, Yang Chen ditelan hidup-hidup. Yang Chen! Keluarga Elang Emas, ini kalian yang memaksa. Bocah Chen, kau tak tahu. Gurumu menerimamu bukan kebetulan. Malam itu aku hanya mau selamatkan orang. Tak kusangka menemukan dirimu yang berbakat luar biasa. Guru jalan langit semua elemen. Gurumu egois, menaruh semua harapan padamu. Sekarang semuanya hilang. Paksa jiwa senjata, cahaya jiwa pedang. Dia mau bunuh diri? Tak kusangka dengan luka parah begitu, taruhan nyawa masih punya kekuatan sedahsyat ini. Kakak tidak mati. Ini tempat apa? Episode 16. Bocah, akhirnya kau datang juga. Suara ini lagi. Bocah, kemari. Gara-gara suara ini aku setuju menyelidiki dinding batu itu. Tak kusangka, malah ditelan hidup-hidup sama Kilin. Ini di mana? Aku bisa membentuk kesadaran ilahi. Bocah, pertemuan pertama, hadiah sambutan ini memuaskan kan? Kau ini apa? Ini di mana? Ini lautan kesadaranku. Lautan kesadaran? Besar banget. Bocah, aku rasakan kau ketakutan. Ini tidak baik. Pelahap yang agung tidak mengenal takut. Hanya bisa membawa ketakutan pada makhluk lain. Pelahap itu apa? Pelahap? Sebenarnya pelahap itu... sial, kelepasan. Lupakan, bocah. Sekarang keluarga yang siapa saja yang masih ada? Keluarga yang... Matahari emas ini siapa sih? Kau tahu margaku yang? Sudahlah, tidak usah ditanya. Mungkin juga tidak ada yang tersisa. Kau suka pedang? Suka? Bagus ya, kau memang harus suka pedang. Kalau begitu, kuberi kau satu berkah lagi. Hah? Berkahnya mana? Bocah, pergilah. Kalau nanti cuti fakirmu berhasil, jangan lupa bawa persembahan untuk menjengukku. Ini kau. Guru! Kakak! Guru, siapa yang melukai Anda sampai begini? Chen, aku tidak apa-apa, belum mati. Sialan keluarga Golden Eagle. Senior Kilin, bolehkah Anda bunuh saja semua bajingan yang pakai lambang elang emas itu? Chen, karena Kilin memilihmu, bisa jadi kau punya kesempatan dapat warisan mukjizat. Nanti kau coba tanya. Oh, benar juga. Bocah. Semua manusia yang pakai lambang elang emas sudah kubantai. Mereka semua membawa niat jahat, pantas mati. Baik, terima kasih Senior Kilin. Kenapa? Binatang ini bunuh semua klanku begitu saja. Untung aku cepat ganti baju. Kalau tidak aku juga habis. Senior, kekuatan Anda luar biasa. Pasti bisa menyembuhkan guruku. Nyawanya bisa diselamatkan, tapi kekuatan jiwanya habis. Kalau mau pulihkan martial soul-nya, perlu harta karun yang bisa menghidupkan jiwa. Aku tidak punya. Yang penting nyawanya selamat. Guru! Dia tidur sebentar saja, sudah sembuh. Warisan mukjizat. Senior, apa di dalam dinding besar itu ada warisan agung? Warisan? Warisan apa? Ini cuma makam. Makam yang tidak boleh dinodai orang luar. Tadinya mau usir kau, tapi kau terlalu lemah. Latihan di sini dulu untuk sementara. Pas mau pergi nanti ku beri kau hadiah. Kilin ini main-main atau gimana? Tadi bilang kasih aku bekah. Sekarang bilang mau kasih hadiah. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kak, spiritual energy di sini pekat banget. Kita bisa latihan di sini. Ya jelas.
tempat pilihan Kilin mana mungkin jelek. Ini Martial Soul pedang. Aku dapat Martial Soul kedua. Kesadaranku masuk ke dalam Martial Soul pedang hitam. Aku Semu, pewaris generasi ke-9999 dari Devouring Sword Martial Soul, melintasi Tianzu dan semua alam, membantai pedang tak terhitung. Yang berhak dikumpulkan di sini ada 33. Karena talenta terbatas, dari 13 jurus Heaven Gift hanya menguasai sampai jurus ke-9. Penyesalan ini hanya bisa kuserahkan pada penguasa generasi ke-10.000. 13 jurus Heaven Devouring Sword. Melahap Devouring Sword Martial Soul. Di antara 10 Martial Soul tertinggi zaman purba, Devouring Sword Martial Soul peringkat 8. Ini tidak mungkin. Di atas 4 tingkat Martial Soul langit, bumi, misteri, kuning. Masih ada 10 Martial Soul tertinggi. 10 Martial Soul tertinggi dari zaman purba, semuanya melawan takdir. 10.000 generasi warisan. Hanya pewaris generasi ke-10.000 yang jadi penguasa sejati. Pemilik yang sebenarnya. Informasi tadi bilang begitu kan? Yang paling mengerikan dari Devouring Sword Martial Soul adalah mobil pedang. Setiap jenis pedang, jika Martial Soul pedangnya memenuhi syarat, akan dilahap Devouring Sword Martial Soul dikubur di dunia pedang. Semua Martial Soul pedang yang dikubur di dunia pedang, karakteristiknya bisa dimiliki pemilik Devouring Sword Martial Soul. Tentu saja, ada syaratnya. Kesadaran ilahi pemiliknya harus cukup kuat. Baru bisa cabut sendiri Martial Soul pedang di gundukan pedang. Coba lihat Martial Soul pedang apa yang bisa ku cabut. Senang konya, bocah. Dapat keuntungan apa lagi? Tidak mau bilang. Kau. Guru, saya benar-benar senang untuk Anda. Maksudmu? Karena Anda punya murid hebat kayak saya. Bukan, menantu. Kakak makin tidak tahu malu. Soal kau dan Ling 11, jangan harap. Aku tidak setuju. Guru, jadi orang harus baik hati. Bocah, kau tahu soal baik hati? Kau tahu cara nulis baik hati? Guru, saya tidak tahu cara nulisnya. Anda harus ajarin saya. Aku lapar. Ini? Bercanda? Ini wilayah True Martial Sword Emperor. Binatang mana yang berani dekat-dekat? Xiao Kui, kau cari makanan. Oh! Episode 17. Dia sudah hampir mencapai puncak karena Zenwu tingkat 1. Luar biasa. Apa gunanya? Jurus pertama teknik pedang Ling Xiao Belum juga saja. kupahami. Sial sekali. Kenapa aku bisa menerima murid yang bodoh sepertimu? Cuma jurus pertama. Sudah berapa lama? Tingkat dasar pun belum tercapai. Kau mau bikin aku kesal, ya? Mau menikahi Lingxi? Jangan harap. Teknik pedang Ling Xiao itu jurus kehasuan tingkat atas. Kau saja sudah susah mempelajarinya. Bagaimana nanti dengan jurus tingkat tinggi? Aku cari makanan di sekitar sini. Kalian lanjutkan latihan. Kan baru saja makan? Satu bulan akhirnya berhasil. Bocah, selamat. Tapi tempat ini sudah tidak aman lagi. Kalian harus segera kembali ke dunia manusia. Sebelum pergi, ku beri kau hadiah. Dia adalah hadiahku untukmu. Semoga kau menjaganya dengan baik. Gugup. Kaisar pedang Zenwu. Apa-apaan ini? Cuma anjing kecil? Masa begini saja? Kukira kau akan memberi senjata sakti supaya bisa kupakai mengalahkan semua orang. Sudahlah. Anggap saja peliharaan. Nah, Sudah berkali-kali kuperiksa. Ini memang anjing biasa dengan garis darah biasa. Besar nanti mungkin tidak akan mencapai ranah Zenwu. dia punya jiwa. Kenapa aku merasa di dalam tubuh anjing kecil ini ada kekuatan yang mengerikan tersembunyi? Sepertinya tidak selemah yang dia bilang. Harus kasih nama untuk si kecil ini. Kak, namakan Xiao Jingal. Xiao Jingal? Guru Chen, nama ini cocok buat kalian berdua. Wangkai saja. Kak, di kota banyak keluarga kaya yang anjingnya bernama Wang Chai. Nggak ada ciri khasnya, terlalu pasaran. Xiao Hei gimana? Nama itu bagus. Pas. Namanya Xiao Hei.
Diam! Mulai sekarang namamu Xiao Hei. Diam! Berisik! Pengin rasanya ku tampar dia. Ini! Kak, cepat pulang. Ayah! Jen. Paman Yu, apa kau tahu di mana ayahku? Jan, jangan khawatir. Mereka baik-baik saja. Sudah pergi dari sini. Kakekmu menitipkan pesan. Katanya, bintang jatuh 9 langit merah. Musim gugur akan bertemu lagi. Bintang jatuh 9 langit merah. Gunung musim gugur akan bertemu lagi. Gunung musim gugur? Di mana itu? Kak, yang penting ayah mereka selamat. Jan, kalian mau kemana? Kalau mau tinggal sementara di rumahku, Tidak usah, Paman Yu. Apa yang terjadi di kota Chaoge belakangan ini? aduh, mengerikan. Banyak korban jiwa. Keluarga Guan kejam sekali. Dia bersekutu dengan akademi dan orang kuat luar. Jenderal Wise Han dikalahkan. Dan entah bagaimana caranya, dia jadi penguasa kota Chaoge. Chaoge sekarang jadi milik keluarga Guan. Keluarga Guan. Sepertinya akademi juga sudah jadi wilayah keluarga Guan. Kita tidak bisa kembali. Xiao Kui, kita balas dendam ke keluarga Guan. Tunggu. 2 bulan lalu, para kultivator yang pergi ke tembok raksasa pasti ada yang selamat. Kalau mereka tahu kau masih hidup, pasti akan heboh. Bisa saja kau dikaitkan dengan warisan keajaiban. Jadi, untuk sekarang, sebaiknya kau tidak menampakkan diri. Lalu kita mana? Kita ke Tianan. Benar, Ketianan cari Lingxi. Xiao Kui, kau cari tahu. Ada tidak wahana terbang ke Tianan? Kalau ada, beli 3 tiket. Wahana terbang? Aku belum pernah naik itu. Chaoge dan ibu kota Tianan, jaraknya 10.000 li. Kalau tidak punya tunggangan monster kuat, hanya bisa naik wahana terbang. Paman Yu. Kak, guru. Di kota ada agen perjalanan baru. Malam ini ada wahana terbang kecil ke Tianan. Sudah ku beli 3 tiket. Malam ini kita berangkat. Ingat, sembunyikan identitas. Jangan sampai orang Guanzi mengetahuinya. Ini salah satu kegunaan formasi Arai. Semoga suatu hari nanti, aku juga bisa membuat alat seperti ini. Guru, sebentar lagi ketemu Lingxi. Kenapa kau tidak senang? Chen, Tianan tidak seperti Chaoge. Tidak mudah. Lagi pula, mau bertemu Lingxi juga agak sulit. Guru, jangan-jangan kau berbuat salah sama istri. Lalu diusir? Kalau kekuatanku masih ada, pasti sudah kuhajar bocah ini. Guru, aku dan Wu Kue belum pernah kemana-mana. Ceritakan tentang kota Tianan. Tianan, tempat yang bagus. Kota Tianan penuh keluarga besar. Banyak yang punya sejarah ribuan tahun. Setiap generasi muncul kultivator jenius. Mereka rela melakukan apa saja untuk memperebutkan sumber daya, seperti keluarga Golden Eagle. Kalian berdua sudah tahu. Jadi, kultivator tidak cukup hanya punya bakat. Harus punya sumber daya latihan, harus punya kesempatan. Kalian ingat, kalau ada kesempatan, harus diperebutkan. Guru, bangun! Kita sudah sampai di Tianan. Ini kota Tianan? Beda sekali dengan Chaoge. Chen, ayo. Kuantar kau ke suatu tempat dulu. Tempat apa? Ikut saja. Sampai. Ini kediaman pangeran buanmu. Lingxi tinggal di sini. Episode 18. Anak muda, apa maksudmu ini? Guru, kau luar biasa. Semua gadis di sini berhasil kau taklukkan. Bahkan punya anak. Hebat. Guru, kalau aku masuk begitu saja mencari Ling 11. Apa akibatnya? Pertama, kau tak akan bisa masuk. Kedua,
Kalau kau ungkapkan hubunganmu dengan Ling 11, aku tak berani jamin kau tidak dipukul sampai mati. Sudahlah, batalkan. Yang penting istriku ada di dalam. Dia tak akan kemana-mana. Tak akan lama. Mereka akan menjemputku dengan tandu mewah. Sudah, ayo pergi. Setidaknya kau sudah tahu tempatnya. Selanjutnya kau harus berusaha sendiri. Ada perlu apa? Tolong sampaikan. Kian Boguang datang berkunjung. Tunggu sebentar. Dahulu pendekar pedang. Lama tak berjumpa. Ayah menyuruhku menyambut. Silakan masuk. Saudara Min Yuan, sudah bertahun-tahun tak bertemu. Saudara Boguang datang menemuiku. Pasti bukan sekadar basa-basi. Min Yuan, yang Chen dan Chen Wu Hui adalah muridku. Aku ingin menitipkan mereka sementara di sini. Kau tahu masalahku. Kedua anak ini berbakat luar biasa. Tak boleh terseret masalahku. Saat rekrutmen Akademi Bela Diri akhir tahun, mereka bisa masuk. Cuma mereka berdua bisa masuk Akademi Bela Diri? Dahulu pendekar pedang. Kalau kau menitipkan mereka di keluarga Luo, bukankah kau sengaja mencelakakan kami? Keluarga Luo tak berani menyinggung ketua istana pembunuh bayangan. Saudara Min Yuan, ini pendapatmu? Guru, kita boleh tak punya apa-apa. Tapi tak boleh tak punya harga diri. Ayo pergi. Maaf mengganggu. Sama-sama, Luo Yun. Antarkan mereka untukku. Hah? Kian Boguang. Sepertinya gelar pendekar pedangmu tak ada lagi. Dua bocah tadi cuma tingkat 9 penguatan tubuh. Mau masuk Akademi Bela Diri? Konyol sekali. Guru, kita cari penginapan dulu. Istirahat baru bicara. Benar, Paman Tian. Istirahat semalam dulu. Kita keluar kota. Keluar kota? Uang penginapan bukan masalah. Kenapa harus keluar kota? Dulu aku punya taman di kaki bukit di luar kota. Entah seperti apa sekarang. Mari kita lihat. Ada tempat bagus bilang dari tadi. Ngapain kita merendah minta tolong orang lain? Kok ada orang di sini? Xiao Kui, kau ketuk pintunya. Kak, kalian juga mencari Bibi Jing? Anak muda, kita pergi. Hah? Kian Boguang. Kukira kau sudah mati. Belum bisa mati. Oh, ternyata wanita dingin ini mantan kekasih guru. Lagi pula dari ekspresinya, sepertinya guru mengecewakan dia. Ternyata guru pria buaya. Kau, kenapa jadi begini? Meski jiwa bela diri hancur, kultivasimu tak mungkin hilang sepenuhnya. Jangan-jangan ketua istana pembunuh bayangan menyerang lagi? Tak sengaja bertemu monster mengerikan. Sudah untung bisa selamat. Kalau publik tahu yang sebenarnya, dia bisa langsung menyerang Jining dengan pedang. Dua bocah ini siapa? Murid baruku, cukup berbakat. Apa maksudmu mencurigakan? Dengan wajahku yang sempurna ini, tak mungkin kelihatan mencurigakan. Yu Luo, sudah bertahun-tahun berlalu, kau masih belum bisa melupakan. Aku sudah jadi orang tak berguna. Cari yang lain saja. Di Tianan banyak yang lebih baik dariku. Nyonya sudah dinodai olehmu. Siapa lagi di Tianan yang mau menerimaku? Guru memang pria buaya. Yu Luo, harus ada akal sehat. Aku bicara akal sehat denganmu, Kian Boguang. Kau sudah pikun. Baiklah, tak usah dipaksa. Kalau tak ada urusan lain, aku permisi. Kian Boguang, kalau kau berani pergi hari ini, Nyonya patahkan kakimu. Cantik sekali. Jing Han. Antar dua bocah ini ke dalam. Ikut aku. Cantik sekali. Kalian akan tinggal di sini. Kau kakak atau adik? Hubunganmu dengan Bibi Jing apa? Pemalu sekali. Guru, kalian bertemu lagi setelah lama berpisah. Seharusnya seperti hujan di musim kemarau. Kau pagi-pagi sudah bangun. Coba ku tebak. Jangan-jangan semalam begadang terus? Dasar anak nakal. Kian Boguang, dia benar-benar muridmu.
Guru Ibu, ayo. Makin kulihat, makin kusukai anak ini. Guru Ibu, sebenarnya di Saoge, guru sangat merindukanmu. Sekarang, perlu saja aku mendengarkan. Guru Ibu, sungguh, kau boleh tidak percaya padaku. Tapi jangan tidak percaya pada guru. Guru paling suka minum teh bunga mimpi. Tidak suka teh buatanku. Dan menunjukkan ekspresi sangat rindu. Aku yakin guru pasti merindukanmu. Yang Chen. Celaka? Jangan-jangan salah orang. Guru, aku tidak sengaja. Aku kan cuma mau bantu. Hasilnya, Yang Chen, kau ingin aku cepat mati ya? Guru, kata orang yang bikin masalah harus yang selesaikan. Cepat bujuk dia. Semua beres. Anak nakal ini suatu hari akan kubunuh kau. Episode ke-19. 13 pedang pemakan langit dari warisan roh bela diri pedang pemakan ini sama sekali belum bisa kulatih. Hanya gerakan awal pedang pemakan pertama saja sudah hampir menguras seluruh tenaga dalamku. Kak, gimana hasilnya? Nanti aja latihannya. 13 pedang pemakan langit ini dengan kultivasiku sekarang belum bisa kulatih. Oh ya, gadis yang menjemput kita waktu datang kemana ya? Sebulan gak ketemu dia. Namanya Jing Han. Keponakan Bibi Jing. Dia murid Akademi Bela Diri Tianan. Sebulan sekali baru pulang. Bocah nakal, kamu cari tahunya lengkap banget ya. Bibi Jing datang. Si Xiao Hei anjing tua mesum. Sudah pulang? Ada kabar? gue udah cari tahu. Agak susah buat dua bocah ini masuk akademi. Kecuali ada petinggi akademi yang turun tangan langsung. Menurut gue tunggu aja ujian masuk akhir musim. Tapi kalau kamu mau minta tolong guru atau paman guru, urusan dua bocah ini jadi gampang. Mana mungkin aku berani ke sana? Guru, bukannya latihan di Taman Pedang Sederhana sudah bagus? Kenapa harus ke Akademi Bela Diri Tianan? Kamu berarti apa? Bocah, jangan samakan lembaga bela diri Chaoge dengan Akademi Bela Diri Tianan. Gue udah dengar soal kamu. Satu-satunya jalan adalah masuk akademi. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, kamu terlibat dengan peninggalan Chaoge. Kalau para serigala dari Keluarga Elang Emas tahu kamu masih hidup, mereka bakal biarin kamu. Akademi Bela Diri Tianan adalah tanah suci bela diri Tianan. Statusnya paling tinggi. Kamu cuma bisa selamat kalau jadi murid akademi. Taman Pedang Sederhana yang kecil ini nggak bisa lindungi kamu. Kedua, akademi punya sumber daya latihan terbaik di seluruh Tianan. Di wilayah Tianan yang luas ini, semua praktisi bela diri yang sukses pasti lulusan akademi. Jadi kalian berdua mau cepat naik kultivasi, jalan terbaik adalah masuk akademi. Ketiga, si rubah kecil Qian Lingxi itu murid inti Akademi Timur. Entah kenapa takdir begini. Yang tua dibuat setengah mati sama rubah tua. Sekarang yang muda juga jadi kupu-kupu terbang ke api. Lingxi di akademi? Guru, aku mau ke akademi. Kamu udah nggak ada obat. Kalau Han pulang, suruh dia antar kamu ke sana. Baik. Istri guru. Hai, ini akhir bulan. Xiao Han pulang kan? Sudah gue bilang ke dia, besok pagi kamu ikut dia lihat akademi. Ingat, jangan bikin masalah. Siap. Terima kasih, istri guru. Oh iya, mau tanya, Silakan, istri guru. kenapa kultivasi Qian Bobuang hilang total? Guru pasti punya alasan gak bilang ke Bibi Jing. Dengan temperamen Bibi Jing, kalau tahu alasan sebenarnya, dia bisa saja cari masalah sama keluarga Elang Emas. Luka guru karena aku, semua salahku. Suatu kali saat latihan di pegunungan Chaoge, ketemu monster sangat kuat. Guru memaksa roh bela dirinya. Setelah kabur jadi begini. Beneran monster? Bibi Jing, bagaimana caranya sembuhkan guru? Butuh harta karun yang memulihkan jiwa. Harta seperti itu sangat langka. Bahkan kerajaan Dongtu belum tentu punya. Guru, aku pasti akan carikan harta karun untuk pulihkan kultivasimu. Adik Jing Han, ceritain dong soal Akademi Bela Diri Tianan. Kalian mau dengar apa? Qian Lingxi? Apa aja? Tentang Akademi Bela Diri Tianan, kami mau dengar Qian Lingxi semua. sangat terkenal di akademi kami.
Begitu masuk langsung diterima jadi murid inti Akademi Timur sama petinggi. Salah satunya karena kecantikan Qian Lingxi. Pas masuk akademi langsung jadi tokoh idola tingkat dewi. Penggemar yang tak terhitung. Pantas aja si rubah. Kak, nggak takut Lingxi direbut orang? Kamu ngerti apa? Kami sudah janji sehidup semati. Nggak bisa direbut. Tadi kamu bilang Akademi Timur. Ada bedanya? Akademi Bela Diri Tianan ada 4 bagian. Timur, Selatan, Barat, Utara. Akademi Timur yang paling kuat. Akademi Timur, aku catat. Di depan sudah sampai. Bener, lembaga bela diri COB nggak ada bandingannya sama sekali. Aku antar kalian masuk. Kak, kenapa? Lihat sana. Mereka ngapain di sini? Luo Yun, kamu kenal bocah tampan itu? Murid seorang pecundang. Katanya dari kota kecil miskin ribuan kilometer jauhnya. Gawat, takap marah. Kak Han, bakal bermasalah nggak kalau aku hajar dia? Kak Han, maksudku kalau aku pukuli bocah itu, mentor akademi bakal turun tangan nggak? Duel dalam satu tingkat besar. Akademi nggak larang, malah didukung. Tapi nggak boleh paksa. Harus kedua pihak setuju. Kalian belum jadi murid akademi. Berantem nggak baik. Beneran nggak baik. Peraturan akademi manusiawi banget. Aku suka. Anak anjing si Luo, sini mati kau. Hari ini kakak Chen ajarin kamu. Kalau mau pukul anjing, harus pukul mulutnya dulu. Sombong, terlalu sombong. Bocah ini. Beberapa waktu lalu, entah siapa yang meratap di rumahku, minta ditampung. Dengan penampilan miskin kalian, pelayan keluarga Luo saja lebih terhormat dari kalian. Walau aku nggak pernah pukul wanita, tapi budak rendah kayak kamu kalau nggak dipukul benar-benar nggak ada hukum alam. Kamu cari mati. Xiao Kue, mulut budak ini miring. Benerin dong. Budak, sini mati kau. Ini adikku, alam sejati tingkat 3. Yuhwan, biar aku singkirkan dia. Badanmu terlalu lemah, nggak kuat. Serang bareng aja semua. Mereka berdua di taman pedang sederhana baik banget. Kok begitu masuk kota jadi begini? Mereka berlima, kultivasi siapapun melebihi alam sejati tingkat 3. Bahkan ada guru jalan langit yang kuat. Lebih baik kita mundur. Xiao Kue, hajar dia! Peraturan akademi memang larang sampai cacat dalam duel. Tapi dua bocah kampungan ini bukan murid akademi. Kalau dia mau mati, kita kabulkan. Kalian semua pengecut. Berantem aja ribet. Tinju embun beku. Guru jalan langit. Akademi memang penuh macan dan naga tersembunyi. Orang kampung, satu pukulan nyawamu melayang. Episode 20. Mustahil. Aku salah lihat. Dia kena pukulan tinju es tapi tidak apa-apa. Tidak mundur sekalipun. Bagaimana dia menetralisir energi es itu? Xiao Kue, bukannya aku suruh kau perbaiki mulutnya? Kenapa makin kacau? Maaf, ya, coba sekali lagi. Tadi kurang pas. Siapa orang itu? Entahlah, cekik juga. Kenapa dia baik-baik saja setelah kena tinju es? Bagaimana dia menetralisir energi es yang masuk ke tubuhnya? Bocah, harus kuakui, kau berhasil membuatku marah. Alam sejati level 4. Guru jalan langit lagi. Itu jiwa bela diri bawaan, jiwa api warisan keluarga Luo. Dua bocah itu tamat. Bocah ini bisa mengalahkan Meng He dengan mudah. Pasti punya jurus rahasia. Bukannya dia cuma alam sejati level 3? Beda satu level, kesenjangan kekuatannya cukup besar. Kau sendirian tidak cukup. Suruh mereka semua maju. Dia gila? Tidak tahu diri. Telapak awan terbang. Kekuatan telapak awan terbang ini sudah mencapai level kecil. Bocah itu mungkin celaka. Tinju daging tulangnya itu. Mana bisa melawan serangan telapak awan merah yang mengerikan? Menghindar! Tidak mungkin. Gila! Bocah ini menghancurkan telapak awan terbangku dengan kekuatan tubuh saja.
Sejak mencapai alam sejati, Xiao Kue mulai berlatih tubuh penguasa iblis langit. Kekuatan tubuhnya bukan yang kalian bisa pahami. Itu akibat mulut besar. Bajingan, lepaskan kakakku. Kak, mereka terlalu lemah. Aduh, kau. Aku cuma suruh pukul mulutnya. Kenapa mukanya yang kau hajar? Siapa sebenarnya mereka berdua? Tidak tahu malu. Bocah, pulang panggil orang tuamu. Dasar tidak berguna. Sebelum terlambat, kalian berdua pergi saja. Pergi? Belum ketemu si cantik. Mana bisa pulang? Bukankah peraturan Akademi Bela Diri membolehkan duel sesama level? Jangan bilang karena kami bukan murid Akademi, jadi dikecualikan? Itu namanya duel. Tidak sengaja kebanyakan tenaga. Akademi tidak peduli soal itu. Tapi Luoyun murid elit Akademi Selatan. Kalau masalah tadi sampai ke sana, murid elit kuat lainnya pasti akan mencari masalah. Kalau tidak mau dipukuli, cepat pulang. Bocah, tunggu saja. Murid elit kuat itu seberapa kuat? Hebat. Punya 3 kepala 6 lengan. Oh ya, Ling 11 itu murid inti Akademi Timur, kan? Murid inti semua jenius. Bukan tandingan Luoyun. Beberapa bahkan sudah mencapai alam sejati level 9. Yang lebih tua sudah mencapai alam benih bela diri. Kupikir mencapai alam sejati di usia muda sudah hebat. Ternyata murid inti Akademi Tianan ada yang sudah alam sejati level 9. Tidak mau pulang. Guru dan istri guru suruh kami melihat-lihat akademi. Kau mau cari Qianling 11, kan? Benar. Qianling 11 murid inti Akademi Timur ada di area inti. Kalian tidak bisa masuk. Apa? Ada aturan begitu? Tentu. Keempat akademi punya area inti. Hanya murid inti yang bisa masuk. Sudahlah, coba lihat dulu. Kalau tidak bisa, baru pulang. Tunggu aku. Habis. Itu murid gaib Akademi Selatan. Alam sejati